dari Universitas Bengkulu Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Subanza SPD. Video ini mencakup pembahasan dari bab 1 hingga 7. Sebelum memulai, izinkan saya membuka pembahasan ini melalui pantun berikut. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sejenak membeli tinta, bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Mari kita bahas dengan penuh cinta. 1. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Bahasa ini juga merupakan salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu yang kemudian diresmikan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia juga sangat berperan dalam sarana komunikasi bersama Franca karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai lambang kebanggaan kebangsaan dan alat penghubung antar warga. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai bahasa perhubungan. Lalu pada tahun 1928 melalui Kongres Pemuda, bahasa Indonesia resmi diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang, mulai dari munculnya ejaan Bubeku-Jesen, ejaan Republik, dan ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Dan sampai sekarang, bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Bab 2. Sikap berbahasa Indonesia. Pengertian mengenai sikap berbahasa Indonesia memiliki beragam pandangan dari para ahli. Dalam hal ini, saya mengambil 3 pengertian menurut para ahli, yaitu Krida Laksana, Fisman, dan Rusyuk. Jadi sikap bahasa menurut Krida Laksana tahun 2001, Fisman tahun 1986, dan Rusyuk tahun 1989 ialah perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa. Sikap berbahasa Indonesia memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Kesetiaan bahasa ialah upaya kita untuk terus melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Kebanggaan ini tercermin ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesadaran akan adanya norma. Kesadaran ini dapat kita lihat dari penerapan kita menggunakan bahasa Indonesia dengan santun, cermat, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sikap berbahasa Indonesia memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, komponen kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga konatif. Komponen kognitif berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan, komponen afektif berkaitan dengan perasaan, dan komponen konatif berkaitan dengan penerapan pengetahuan dalam tindakan. Kemudian, sikap berbahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Sikap kebahasaan ialah mencakup tindakan dengan sesuai kaidah yang berlaku. Sedangkan sikap non-kebahasaan lebih mengarah pada nilai atau aspek seperti politik, budaya, sosial, dan agama. Materi terakhir yang ada di bab 2 sikap berbahasa Indonesia ialah sikap berbahasa Indonesia memiliki sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif dapat dilihat dalam bentuk tanggung jawab dan kepeduliannya menggunakan bahasa dengan baik, lalu berhati-hati dalam pengucapannya, dan ingin mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam. Sedangkan sifat negatifnya, ia lebih mementingkan bahasa asing, tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia, dan tidak peduli terhadap bahasa Indonesia. Selanjutnya, memasuki bab 3, yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Dalam bab ini, kita akan membahas karya sastra dan teks akademik. Langsung saja, poin yang pertama yaitu karya sastra. Secara umum, karya sastra terbagi menjadi 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Prosa terbagi menjadi 2, yaitu fiksi dan fiksi. Fiksi adalah jenis karya sastra yang ditulis berdasarkan imajinasi dan karakter penulis. Contohnya seperti novel, legenda, cerita pendek, dongeng, dan lain-lain.
bait, dan pola irama. Sedangkan puisi baru lebih bebas, tidak memiliki aturan seperti puisi lama. Contoh puisi lama seperti mantra, talibun, pantun, syair, dan lain-lain. Contoh puisi baru ialah balada, himne, ode, dan sebagainya. Selanjutnya drama. Drama adalah salah satu jenis karya sastra yang ditunjukkan di atas panggung melalui dialog dan gerakan tokoh yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia. Contohnya seperti tragedi, komedi, opera, dan drama. Selanjutnya materi yang kedua yaitu teks akademik. Teks akademik adalah teks yang membahas suatu masalah dengan penelitian atau kajian pustaka dengan metode ilmiah sehingga bisa diterima di lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah ada dua, yaitu kajian pustaka dan kajian penelitian. Contoh kajian pustaka seperti makalah, berita, biografi, pelajar, modul, dan lain-lain. Contoh kajian penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu terdapat perbedaan dalam penulisan sistematika ilmiah. Jika kajian pustaka lebih berfokus pada metode penulisan karena ditulis berdasarkan teori dan literatur yang sudah ada. Sedangkan kajian penelitian diperoleh dari data langsung dari penelitian, lapangan penelitian atau eksperimen, sehingga lebih berfokus pada metode penelitian. Bab 4. Menjelajahi sumber referensi digital. Di era yang serba digital saat ini, mencari referensi tidak perlu terpaku pada buku cetak. Kita dapat mengakses ribuan jurnal, artikel, e-book, hingga laporan penelitian secara cepat dan mudah melalui internet. Terdapat sejumlah sumber referensi digital yang dapat kita akses seperti Crossref, PDF Drive, Mendeley, dan lain-lain. Crossref adalah organisasi nirlaba internasional yang menyediakan Digital Object Identifier atau DOI. DOI adalah sebuah kode unik yang terdapat dalam artikel atau jurnal sehingga memudahkan untuk diakses dan dilacak. Jadi jika kamu menemukan DOI, maka artikel tersebut sudah terindeks dan memiliki kredibel. Yang kedua, PDF Drive. PDF Drive adalah perpustakaan digital gratis yang memiliki jutaan PDF, terutama berupa e-book. Yang ketiga, Mendeley. Mendeley adalah aplikasi manajemen refreshing sekaligus jejaring sosial akademik. Fungsi Mendeley ialah menyimpan, mengelola, atau membuat citasi otomatis dari buku, jurnal, atau artikel yang kamu gunakan. Lalu, Mendeley dapat tergabung di berbagai perangkat sehingga memudahkan untuk menulis. Namun, dalam mencari sumber referensi digital, kita juga harus kritis karena tidak semua sumber informasi dapat dijadikan referensi. Tetapi jika menggunakan sumber referensi digital secara tepat, kita tidak hanya dapat memperkaya wawasan, tetapi juga dapat meningkatkan penulisan karya ilmiah kita. Selanjutnya, kita memasuki bab 5, yaitu teori presentasi ilmiah. Pada bab ini, pertama kita akan membahas mengenai hakikat presentasi ilmiah. Yang pertama, yaitu pengertian presentasi ilmiah. Menurut Sadono 2012, Hoffman, Janis, dan Kelly 1995, presentasi ilmiah ialah keterampilan berbicara atau berkomunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pendapat, maupun hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, mengubah perilaku audiens, atau mungkin mempengaruhi cara berpikir. Lalu, dari pengertian tersebut terdapat 3 komponen dasar dalam komunikasi, yaitu komunikator, media ajar, dan audiens. Lalu, terdapat tingkat kualitas presentasi. Yang pertama, yaitu presentasi yang hebat terjadi ketika audiens dapat memahami materi dan terinspirasi untuk mengambil langkah terbaik. Presentasi yang luar biasa terjadi saat audiens mengubah perilaku karena terpengaruh dari komunikator dan media. Selanjutnya, presentasi yang buruk adalah ketika komunikator tidak menjelaskan materi dengan baik dan tidak mengoptimalkan media, sehingga audiens tidak dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya, kita memasuki materi yang kedua, yaitu komponen presentasi ilmiah menurut Kogon DKK 2015. Yang pertama, yaitu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, media ajar, yaitu sarana yang digunakan untuk membantu presentasi ilmiah seperti PowerPoint atau Canva. Yang ketiga, yaitu audiens, orang yang menerima pesan atau informasi. Lalu ada komponen presentasi ilmiah menurut Binhar 2006 dan Tarigan 2012. Menurut mereka, yang pertama yaitu presentasi itu sendiri bisa berupa menggunakan PowerPoint atau Canva sehingga menghasilkan data, angka, hasil atau gambar. Kemudian kinesik atau gerak, yaitu bagian tubuh yang menekankan poin-poin penting. Yang ketiga yaitu performance, penampilan dan rasa percaya diri saat berbicara. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa santun dengan dukungan sarana dan prasarana yang representatif. Selain itu, terdapat juga komponen presentasi ilmiah lainnya yang penting seperti bahan makalah, kemudian penggunaan suara seperti volume, nada, intonasi, serta kemampuan untuk memberikan jawaban yang logis.
Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebutuhan audiens serta manajemen waktu agar presentasi yang dilakukan bisa efektif. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah alur presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Pada pembuka, komunikator akan memperkenalkan topik, kemudian membangun koneksi dengan audiens dan serta menarik perhatian mereka. Kemudian pada bagian isi berfokus pada penjelasan, misalnya latar belakang, pendahuluan, metode penelitian, analisis, dan seterusnya. Terakhir pada bagian penutup berisi tentang ringkasan poin-poin yang telah disampaikan atau kesimpulan dan ditutup dengan pertanyaan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi terakhir dalam video ini. Kali ini kita akan membahas bab 6 dan bab 7, yaitu mendesain proposal kegiatan. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari proposal kegiatan tersebut. Proposal kegiatan adalah rencana yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja. Rencana ini bisa berupa kegiatan, pembuatan produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan atau pembiayaan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu sistematika proposal menurut Kemdikbud tahun 2023. Terdapat 7 bagian penting. Yang pertama yaitu judul. Judul harus up to date, jelas, dan singkat agar mudah dipahami, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan menunjukkan profesional. Selanjutnya yang kedua yaitu daftar isi. Daftar isi memuat halaman setiap subbab proposal. Yang ketiga yaitu bab 1 pendahuluan, berisi mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar yang berkaitan yang relevan dengan ide, produk, atau kegiatan. Selanjutnya, bab 2 gambaran umum rencana usaha, menjelaskan kondisi lingkungan, potensi sumber daya, hingga analisis ekonomi. Yang ketiga, metode pelaksanaan, berisi tentang teknik, cara membuat produk, hingga strategi pemasaran. Bab 4 berisi rincian anggaran dan waktu pelaksanaan. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan materi dan ditulis berdasarkan format yang berlaku, misalnya apa. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi bahasa Indonesia dari bab 1 hingga bab 7. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Karena di awal pembahasan ini saya buka dengan pantun, maka izinkan saya menutup pembahasan ini juga menggunakan pantun. Ketepi sawah memetik padi, disimpan rapi jadi persediaan. Demikianlah video pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.